kurikulum ke-13 seperti ini Pak. Ya, ini sudah tersusun tiap tahun kami susun. Di kurikulum 13 itu kami pernah implementasikan antara program mengajar, surat tugas mengajar, tujuan, visi dan misi SD Negeri Pelurahan 2, yang mana visi dan misi SD Negeri Pelurahan 2 adalah untuk visi mewujudkan warga sekolah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam pelayanan, pendidikan, kreatif, berakhlak yang baik, mandiri, berwawasan dan bersaing tinggi. Untuk misinya, satu, menjalankan nilai agama dan berperilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Dua, meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap peserta pendidik, melaksanakan pembelajaran saintifik untuk mengembangkan potensi peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk bersaing di masa depan, menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh warga sekolah, terlaksananya program ekstrakurikuler, mengembangkan bakat dan minat, dan 8, terakhir meningkatkan kesadaran untuk memelihara lingkungan. Selain itu juga kami mempunyai program literasi. Selain itu kami juga mempunyai program literasi. Saya tunjukkan dokumennya ini. Ini program literasi sekolah. Ini program literasi sekolah kami tunjukkan. Selain itu juga kami sudah mempersiapkan, selain kurikulum, kami juga menyiapkan evaluasi diri sekolah. Ini yang menjadi acuan kami untuk saya sebagai manajer di sekolah ini dan para guru-gurunya yang membantu saya. Ini acuan kami untuk melangkah meningkatkan untuk pendidikan, evaluasi diri dari sini untuk berlanjut ke tahap berikutnya. Apakah nanti dari implementasi visi dan misi dalam kurikulum apakah berhasil atau tidak, kami evaluasi di sini bersama komite, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait terutama dari dinas pendidikan. Selain itu, SD Pelurahan juga mempunyai program selain literasi, program keagamaan, program remedial, program termasuk juga protokol kesehatan di masa COVID ini. Kami tidak bisa melaksanakan pembelajaran PTM secara penuh, secara utuh. Kami mempunyai sistem jadwal yang ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang. Ada sistem PJJ, ada sistem online atau daring, dan juga ada sistem shifting shift. Dengan kapasitas yang selama ini di masa pandemi ini kami hanya menghadirkan siswa itu 50% di kelas. Kalau siswanya ada 40, kami bisa menghadirkan 20%, itu pun dibagi 2 ruangan. Satu ruangan itu hanya 10 orang, 10 siswa dengan memakai protokol kesehatan yang ketat. Dan alhamdulillah untuk protokol kesehatan juga karena dicanangkan pemerintah untuk sanitizer, cuci tangan, segala sudah kami sediakan semua di sini. Untuk program pengembangan di masyarakat, kami bekerja sama dengan pihak komite, tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, habib, dan para pemuda. Dan alhamdulillah didukung oleh kepala desa juga. Setiap ada kegiatan kami diikut sertakan dalam hal apapun, terutama dalam hal kegiatan kebersihan, gotong royong di musola, di masjid, di jalan-jalan, dan yang lebih mengharukan adalah ketika kita mengadakan perayaan kenaikan kelas. Untuk masalah keuangan kami pendanaannya dari bos pusat, dengan beberapa tahapan, dan alhamdulillah semua terkontrol, baik komite maupun bendahara bertanggung jawab saya sendiri sebagai pemuda anggaran. Alhamdulillah komunikasi sosial dengan komite dan tokoh masyarakat semuanya berjalan baik tanpa ada halangan apapun. Untuk rombel di SD Pelurahan 2 itu ada 8 rombel dengan jumlah siswa 185. Dengan jumlah siswa 185. Untuk kelas cuma 7. Jadi terpaksa Bapak Profesor dan Ibu, ruang perpustakaan kami gunakan untuk ruang kelas. Seperti itu. Untuk
kegiatan lainnya seperti ekstrakurikuler, alhamdulillah di sini berjalan walaupun di masa pandemi juga kami selalu menggunakan protokol kesehatan, tetap berjalan seperti ekstrakurikuler keagamaan, olahraga, pramuka, alhamdulillah tetap berjalan walaupun tidak 100% kami laksanakan, tapi insya Allah untuk memenuhi apa yang telah kami programkan itu sudah berjalan. Untuk kehadiran siswa di masa pandemi ini terus terang agak menurun ya. Untuk yang shifting ini ya sekitar kehadiran siswa ada 60 sampai 75%, tidak bisa semuanya hadir. Dan kami juga tidak bisa memaksa ketika orang tua melarang anaknya tidak bisa ke sekolah, ketakutan dengan namanya corona katanya Pak, COVID. Ya, kami juga tidak bisa memaksa mereka, dan dari pihak dinas juga ketika ada himbauan ketika orang tuanya tidak boleh anaknya ke sekolah, jangan dipaksa. Ya, kami mengikuti anjuran seperti itu. Dan untuk pembelajaran juga untuk guru-guru, untuk yang S1 di sini semuanya S1 ya. Golongan yang paling tinggi itu 4B yang sebentar lagi 1 tahun lagi pensiun, Pak. 2 orang di sini mau pensiun tahun depan. Ya, kalau misalnya boleh dikirim dari provinsi gurunya yang hebat, yang motivasinya tinggi, boleh di sini kekurangan guru, Pak. Sebentar lagi 2 tahun lagi ada pensiun 2 orang di sini. Rata-rata S1. Untuk para honorer TKS juga ada 5. Kami mempunyai sistem program yang disebut dengan TAS, Pak. Walaupun itu belum di-dealkan, belum diketok palu sama pemerintah, tapi saya di sini di SD Pelurahan 2 menggunakan sistem TAS administrasi, tenaga administrasi sekolah. Walaupun di sekolah-sekolah yang lain mungkin belum digunakan, ya saya sendiri mengambil inisiatif untuk menggunakan TAS seperti mencontoh untuk SMP, SMA dan lain-lainnya. Tenaga administrasi sekolah, selain tenaga administrasi sekolah itu termasuk kalau misalkan di sekolah lanjut itu yang disebut dengan TU. Kalau kami TAS itu satu yang mengurusi tentang laporan online BOS, terus tenaga administrasi yang mengurusi tentang laporan Dapodik, tenaga administrasi yang mengurusi laporan surat masuk keluar. Jadi kami menggunakan TAS tenaga administrasi sekolah di sini 3 orang, Pak. Jadi ada operator Dapodik, ada operator BOS, ada operator khusus TU. Jadi kami bagi seperti itu. Tujuannya adalah satu, biar semua dokumen, semua arsip, semua administrasi yang masuk maupun keluar bisa diadministrasikan dengan tertib. Dengan tertib, tidak acak kemana-mana, satu file. Untuk pembelajaran juga, untuk pembelajaran di kelas, di guru-guru kelas, kami juga menggunakan sistem file, Pak. Di sini kami juga menggunakan sistem file. Setiap guru kita berikan satu flash disk, Pak. Setiap guru kita berikan satu flash disk. Apapun administrasi yang dikerjakan oleh seorang guru itu dikumpulkan di satu flash disk. Dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6. Ketika dibutuhkan informasi atau data yang akan dikumpulkan, diminta oleh sekolah seperti yang sekarang terjadi, Pak, kami alhamdulillah tidak kesulitan, tinggal ngambil flash disk dari guru masing-masing, kami copy, kami implementasikan dan kami gabungkan. Ya, alhamdulillah, walaupun mungkin tidak sempurna, tapi di dokumen sekolah DNDIA kayaknya sudah terisi semua, Pak. Dan selanjutnya untuk kebersihan juga kebetulan di sini ada seorang guru yang hobinya juga selain dia guru, dia juga hobi pertamanan. Saya tugaskan untuk mengurusi pertamanan. Nanti kan saya foto dan videokan, Pak, di depan akan saya kirimkan nanti taman, walaupun kepala sekolahnya laki-laki tapi cuma suka juga saya, Pak. Ya, ada nanti di depan gitu ya. Dan untuk penjaga, kami tidak penjaga, tidak